Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwas sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usul fikih, dan kita pada pertemuan kali ini akan membahas masalah al-amru wan nahyu. Al-amr artinya adalah perintah, an-nahyu artinya adalah larangan, ya. Perhatikan anak-anak sekalian, ya, antum lihat di halaman yang ke-10, ya. Halaman ke-10 al-amru, ya. Halaman yang ke-10. Al-amru itu adalah, kata beliau, ini sudah sebenarnya, ya. Al-amru istida'ul fi'li bil qaul. Istida'ul fi'li bil qaul, ya. Artinya adalah seseorang meminta satu perbuatan dengan ucapan. Meminta satu perbuatan dengan ucapan. Mimman huwa dunahu, kepada orang yang lebih rendah. Ya, dari atas ke bawah. Misalnya adalah dari atasan ke bawahan, ya. Dari orang tua kepada anak, ya. Itu namanya al-amru, perintah. Ala sabilil wujub. Ala sabilil wujub, yaitu perintah itu wajib dilaksanakan. Misalnya orang tua antum mengatakan kepada antum, misalnya adalah berdiri, maka kita harus berdiri. Duduk, maka kita harus duduk. Jadi ala sabili al-wujub. Jadi wajib kita itu melaksanakan perintah tersebut, ya. Allah Subhanahu wa taala misalnya memerintahkan kepada kita, aqimus shalah. Aqimus shalah. Allah perintahkan kepada kita. Maka kita harus melaksanakan salat tersebut, mendirikan salat tersebut, ya. Wasighatuhu, sigatnya atau kita lihat redaksinya misalnya dengan sigat if'al. If'al, ya, atau perintah bisa if'al, bisa uf'ul sebenarnya, ya. Bisa misalnya adalah uktub atau ijlis, ya, atau misalnya bentuk-bentuk yang lain, ya. Ini bisa dilihat di saraf, ya, anak-anak sekalian, ya. Sigatnya adalah if'al, bisa uf'ul, bisa juga af'il, ya, bisa, ya, semuanya. Ya, itu bisa lihat di dalam Al-Quranul Karim, ya. Ini bisa kalau yang diperintah satu orang, if'al. Kalau yang diperintah dua orang, if'ala, ya. Kalau yang diperintahkan banyak, if'alu, if'alu, atau uf'ul, uf'ula, uf'ulu, ya, begitu seterusnya. Ya, dalam Al-Quran berarti bukan hanya ini if'al saja, tapi sesuai dengan tasrifnya, ya. Wahia indal itlaq, ya, wa tajarrud anil qarinati, ya, tahmilu alaihi illa ma dallad dalilu ala anna al murada minhu nadbu, ya. Jadi ketika dimutlakkan, wahia indal itlaq, ketika dimutlakkan, ya, perintah tersebut, ya, wa tajarrudi 'anil qarinah, dan tidak adanya qarinah. Qarinah itu adalah hal-hal yang lain, ya, yang menunjukkan kepada sesuatu perbuatan yang diperintahkan itu tidak menjadi wajib, ya. Tidak menjadi wajib. Nah, kalau tidak ada ini, tahmilu alaihi, maka dia asalnya perintah itu adalah untuk menunjukkan wajib. Jadi al-aslu fil amri lil wujub, ya. Asalnya perintah itu untuk satu kewajiban. Jadi hukumnya perbuatan yang diperintahkan
di dalam Al-Quran ataupun di dalam Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wajib, ya, adalah wajib. Ini pada asalnya. Illa ma dallad dalilu, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan ala annal murada minhu an-nadbu, bahwa yang dimaksud dengannya itu adalah an-nadbu artinya adalah mandub atau sunnah, ya, an-nadbu. Awil ibahah, atau dia itu adalah al-ibahah. Ibahah berarti mubah, boleh, ya. Jadi selama tidak ada qarinah yang menunjukkan dia itu adalah mandub ataupun dia itu adalah mubah, maka kembali bahwa perintah itu untuk sesuatu yang wajib. Nah, ini hukumnya. Wala yaqtadi at-tikrar 'ala sahih, dan tidak mengharuskan, ya, at-tikrar. At-tikrar artinya adalah berulang-ulang, ya, berulang-ulang. 'Ala sahih, menurut pendapat yang sahih, ya. Berarti di sini nanti ada perbedaan para ulama ahli usul fikih, apakah dia yaqtadi ala tikrar, yaqtadi at-tikrar atau tidak, ya. Illa ma dallad dalil, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan kepada ala qasdi tikrar, kepada maksud daripada at-tikrar. At-tikrar itu adalah mengulang, ya, terus menerus begitu. Wala yaqtadi al-faur, dan tidak pula mengharuskan untuk al-faur. Al-faur artinya langsung begitu, ya, tidak, ya. Ini sudah, ya, sebenarnya sudah kita lalui. Lanjut, ya. Wal amru bi ijadil fi'li, ya, umira bihi, dan al-amr, ya, untuk mewujudkan satu perbuatan. Jadi perintah untuk menunjukkan satu perbuatan, untuk mewujudkan satu perbuatan, maka, ya, diperintahkan, ya, hal tersebut, ya. Wa bima la yatimul fi'lu illa bihi, dan dengan apa yang tidak sempurna satu perbuatan itu kecuali dengannya, maka itu adalah diperintahkan. Contoh di sini yang mudah, ya, contohnya kal amri bis salat, seperti perintah untuk salat, ya. Amrun bit taharati al mu'diyah ilaiha, amrun bit taharati al mu'diyati ilaiha. Ini juga adalah perintah untuk taharah, taharah agar seseorang bisa menunaikan salat, ya. Misalnya di dalam Al-Quran kita dapatkan aqimus salah, dirikanlah salat, dirikanlah salat. Nah, ketika kita mendirikan salat atau menegakkan salat, tidak mungkin kita salatnya itu sah, ya, kecuali kita sudah suci terlebih dahulu, yaitu kita sudah bertaharah terlebih dahulu. Bertaharah misalnya adalah dengan berwudu untuk menghilangkan hadas yang kecil, atau juga misalnya menghilangkan najis, ya, yang ada di dalam di pakaian kita, di badan kita, ya, agar salatnya menjadi sah, ya. Berarti selain daripada perintah salat itu sendiri, maka sesuatu yang menyebabkan salat itu menjadi sah dan menjadi sempurna juga diperintahkan, wajib untuk dilakukan juga. Wa idza fu'ila, ya, dan apabila dikerjakan, ya, yakhrujul ma'muru 'anil ahdati, ya. Jadi apabila dilakukan, ya, dilakukan misalnya tadi adalah taharahnya dilakukan, maka sudah tidak ada lagi perintah untuk melakukan taharah, karena dia sudah melakukan satu kewajiban. Nah, ini maksud dari
wa idza fu'ila yakhrujul ma'muru 'anil ahdati, ya. Jadi ada lagi di sini misalnya satu kaidah di sini, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Apa yang satu kewajiban itu tidak sempurna kecuali dia melakukan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib, ya. Misal contoh tadi, salat adalah wajib. Maka salat tidak akan sempurna, salat tidak akan sah kecuali kalau dia itu melakukan taharah. Misalnya wudu, maka wudu itu menjadi wajib. Menjadi wajib. Taharah itu menjadi wajib karena tidak mungkin salat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salat itu sah kecuali dengan taharah, dengan kesucian, insyaallah. Ya. Jelas ya, anak-anak? Baik. Lanjut kita, man yadkhulu fil amri wan nahyi wa man la yadkhul. Siapakah yang masuk di dalam perintah dan larangan? Siapakah yang masuk di dalam perintah dan larangan? Wa man la yadkhul, dan siapa yang tidak masuk? Jadi apabila ada perintah di dalam Al-Qur'an, ya, ada larangan di dalam Al-Qur'an, larangan dan perintah itu untuk siapa, begitu. Yadkhulu fi khitabillahi ta'ala al-mu'minun. Masuk di dalam khitabnya Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada siapa, ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, itu perintahnya untuk siapa, ya. Allah Subhanahu wa taala melarang, larangannya untuk siapa, begitu, ya. Nah, di sini masuk al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Misal, contoh dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ya ada kan? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Berarti semua orang-orang yang beriman itu masuk dalam seruan ini, dan dia akan terbebani dengan kewajiban yang akan Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Ya, Allah wajibkan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Berarti di sini kewajibannya untuk seluruh orang-orang yang beriman, ya. Baik, di sini disebutkan al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Berikutnya as-sahi was-sabi, ya. As-sahi yaitu orang yang lalai, orang yang lupa, ya, lupa. Was-sabi yaitu orang anak kecil, as-sabi yang belum baligh, ya, as-sabi. Wal majnun yaitu orang gila, al-majnun orang gila. Ya, ghairu dakhilina fil khitab, mereka tidak masuk di dalam al-khitab, yaitu tidak masuk ke dalam seruan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena memang dia itu misalnya orang yang lupa, orang yang lupa, ya, orang lupa misalnya antum tidur, ya, antum tidur sebelum waktu duhur ini, ya, antum tidur sebelum waktu duhur, ya. Ya, kemudian ketika ada adzan duhur, antum tidak dengar, ya. Sampai dengan asar antum tidur, masya Allah, luar biasa tidurnya lama, ya, sampai dengan asar, lewat waktunya. Nah, ini berarti antum dimaafkan karena antum tidak mendengar dan antum dalam keadaan tidur, namanya juga orang tidur. Tapi tidak boleh pura-pura tidur, ya, tidak boleh pura-pura tidur. Nah, ya. Wasabi misalnya, as-sabi anak kecil itu dia tidak mempunyai satu kewajiban, ya, anak kecil. Ya, misalnya anak yang baru berumur misalnya 3 tahun, 4 tahun, maka dia tidak wajib untuk misalnya salat, ya. Tapi kalau umur 7 tahun dia diperintahkan agar perintahnya ini adalah agar anak tersebut menjadi terbiasa. Ya, umur
10 tahun. Kalau 10 tahun berarti boleh dipukul. Ya, demikian kata Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, dipukul. Agar apa? Dia menjadi orang yang sadar. Ya, sadar, kemudian dia melakukan walaupun dia belum wajib. Baik. Ya. Tapi kalau sudah dewasa, misalnya adalah umur 15 tahun, ya, atau dia sudah baligh, ya, misalnya sudah bermimpi basah begitu ya, maka dia menjadi wajib. Ya. Menjadi wajib. Wal majnun, majnun yaitu gila, ya, majnun ya, gila. Orang gila itu tidak mempunyai satu kewajiban, ya. Walaupun misalnya Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada manusia untuk salat, ya, seperti kita wajib untuk salat, aqimus salah, atau misalnya dia wa'atuz zakah, menunaikan zakat, ya. Itu semua tidak wajib bagi orang yang gila sampai dengan dia waras, ya, sampai dia sehat, ya, dari penyakit gilanya tersebut. Nah, di sini disebutkan ghairu dakhilina fil khitab, tidak masuk ke dalam al-khitab, seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak ada kewajiban, ya. Orang yang tidur atau orang yang lalai, ya, orang yang lalai itu bukan lalai melalaikan, kan, tapi tidak sadar, ya, orang itu tidak sadar, atau dia itu lupa, namanya juga orang lupa, gitu. Atau orang itu tidur begitu, kemudian sabi, majnun, ya, mereka semua tidak wajib untuk melakukan satu perintah kalau memang tidak sadar ketika itu. Tapi kalau sadar, maka mereka langsung harus menunaikan perintah tersebut. Bagaimana dengan orang-orang kafir? Kata beliau, wal kuffaru mukhatabuna bi furu'i syara'i. Kata beliau, orang-orang kafir mukhatabun, mereka juga diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya mereka juga ada satu kewajiban, ya, bi furu'i syara'i, pada sebagian cabang-cabang syariat. Ya, pada sebagian cabang-cabang syariat. Cabang-cabang syariat artinya tidak keseluruhannya, akan tapi sebagiannya, yaitu orang-orang kafir. Terutama adalah ketika orang-orang kafir itu berada di bawah kekuasaan kaum muslimin, pemerintahan kaum muslimin, maka mereka mendapatkan satu kewajiban juga untuk misalnya menunaikan jizyah, ya, membayar jizyah, ya, itu bagi kafir dhimmi, ya, bagi kafir dhimmi membayar jizyah misalnya begitu. Wa bima la tasihhu illa bihi, dan dengan apa yang tidak sah kecuali dengannya, wa huwa al-Islam, yaitu al-Islam. Jadi orang-orang kafir diseru juga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman, untuk masuk ke dalam al-Islam begitu. Nah, ini kewajiban orang-orang kafir. Baru setelah mereka itu masuk Islam, mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mereka harus melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Contoh di sini liqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah taala, qalu, mereka mengatakan, lam nakum minal musallin, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang salat. Artinya orang-orang tadi yang dahulu di dunia tidak mendirikan salat akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka Sakar. Ketika mereka itu ditanya, kenapa kalian masuk ke dalam neraka Sakar? Ma salakakum fi Sakar? Qalu lam naku minal musallin. Yang mereka tidak mendirikan salat ketika di dunia.
dalam surah Al-Mudaththir ayat 43. Berikutnya adalah wal amru bisyai'i, al amru bisyai', perintah kepada sesuatu, nahyun an diddihi, sebagai nahyun, larangan, an diddihi, dari lawannya. Dari lawannya misalnya adalah perintah untuk mendirikan salat. Berarti di situ larangan untuk tidak mendirikan salat atau meninggalkan salat. Itu larangannya. Wan nahyu 'anis syai', dan larangan terhadap sesuatu, amrun bididdihi, perintah untuk lawannya, lawan dari perintah larangan tersebut. Ya. Di sini di Al-Quran ada perintah dan juga ada larangan. Ya. Kemarin kita sudah latihan untuk mencari ayat-ayat di dalam Al-Quran yang di dalamnya ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang kita masuk ke dalam an-nahyu. An-nahyu artinya adalah larangan. Ya, an-nahyu artinya adalah larangan. Ya. An-nahyu adalah lawan daripada al-amru. Ya, an-nahyu lawan daripada al-amru, yaitu istida'ut tarki, ya, bil qaul. Istida'ut tarki bil qaul. Kalau al-amru istida'u al-fi'li. Ya, ini istida'ut tarki. Ya. Kalau an-nahyu adalah permintaan untuk meninggalkan. Permintaan untuk meninggalkan. Bil qaul, dengan al-qaul, dengan ucapan. Mimman huwa dunahu, ya, ala sabilil wujub, ya. Yaitu perintahnya itu adalah dari atas ke bawah, ya. Itu larangan dari atas ke bawah. Misalnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Nah, itu disebut an-nahyu. An-nahyu. Kalau misalnya dari kita kepada Allah, itu disebutnya doa. Doa. Misalnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la tu'akhidna bima nasina. La tu'akhidna bima nasina. Janganlah Engkau ya Allah mengadab kami dengan apa yang kami itu lupa, kami lalai, ya. Jangan diazab kami ini dengan sesuatu yang lalai, dengan sesuatu yang lupa, ya. Ini namanya doa. Kalau dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, maka itu adalah an-nahyu, larangan. Misalnya adalah la taqrabu az-zina. La taqrabu az-zina. Janganlah kalian mendekati zina. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Berarti Allah meminta kepada kita untuk meninggalkan, ya, perbuatan mendekati zina, gitu. Ala sabilil wujub. Nah, ala sabilil wujub, yakni ketika permintaan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah dalam hal ini wajib kita meninggalkannya, meninggalkan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Ya, misalnya tadi adalah la taqrabu az-zina, la taqrabu az-zina. Berarti kita wajib meninggalkan, ya, segala jalan yang bisa mendekatkan kita kepada zina. Itu wajib begitu. Nah, meninggalkannya itu adalah wajib. Berarti kalau kita mendekati, ya, tadi mendekati zina, padahal ada larangan la taqrabu zina, ini malah mendekati zina. Berarti melanggar satu kewajiban, ya, melanggar satu kewajiban, dan dia bisa berdosa begitu. Wa yadullu ala fasadil manhi anhu. Yang menunjukkan bahwa yang dilarang itu rusak, ya. Ini apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah
rusak, ya. Jadi kembali bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah pasti baik. Apa yang dilarang oleh Allah pasti rusak dan tidak baik. Nah, begitu ya. Jadi jangan ragu. Ini menjadi satu keyakinan pada diri kita bahwa apa yang Allah perintahkan adalah wajib dan itu adalah baik untuk kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, maka itu adalah rusak, ya, berbahaya bagi kita. Baik, lanjut. Wa taridu sighatul amri wal muradu bihi al-ibahah. Nah, kembali ke atasnya. Datang juga sighatul amri, sighat daripada al-amr. Jadi ada redaksi perintah, ya. Perintah, kata perintah, ya, di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal muradu bihi, yang dimaksud dengannya, ya, yang dimaksud dengannya dari perintah tersebut adalah al-ibahah. Al-ibahah. Al-ibahah yaitu boleh, ya, boleh. Awit tahdid, awit taswiyah, awit takwin. Nah, ini jenis-jenis, ya. Jenis-jenis dari perintah, ya. Semua itu al-ibahah, awit tahdid, awit taswiyah, awit takwin apabila ada qarinah. Ada qarinah, ada dalil, ya. Ada sesuatu yang menunjukkan bahwa dia itu adalah tidak wajib, ya, perintah tersebut, ya. Demikian juga larangan, ya. Larangan kalau tidak secara ilzam, tidak menunjukkan satu kewajiban, maka larangan itu adalah bukan haram, ya. Bukan haram, akan tapi makruh, ya. Ya. Kalau al-amru, al-aslu fil amri lil wujub. Kalau larangan, al-aslu fil nahyi lit tahrim, ya. Al-aslu, ya, fil nahyi adalah lit tahrim, ya. Asalnya perintah itu adalah untuk sesuatu yang diharamkan, ya. Nah, bisa menjadi tidak haram, misalnya menjadi makruh, ya, kalau tidak ilzam atau ada qarina yang menunjukkan dia itu tidak menjadi haram, ya. Atau misalnya perintah itu hanya ibahah, ya, boleh, ya, mungkin, ya, dan lain sebagainya. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang untuk kelanjutannya. Di sini ada al-am, ada al-khas, ya, insyaallah ta'ala. Jadi itu, ya. Untuk pertemuan kali ini adalah al-amru wan nahyu, ya. Perintah dan juga larangan, ya. Insyaallah jelas, ya. Perintah di dalam Al-Quran itu untuk apa, kemudian larangan di dalam Al-Quran juga untuk apa, begitu. Secara ringkas tadi bahwa perintah adalah untuk menunjukkan satu kewajiban, kalau larangan adalah untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu adalah larangan haram, ya, begitu, ya. Wallahu a'lam bissawab, ya. Baik. Itu saja untuk pertemuan kita kali ini, ya. Mudah-mudahan bisa difahami, ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal-'afu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.